Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Kami yang berkontakan yang pertama Lutfi Rifandani NIM 195221044, 2 Anggi Monika NIM 205221353, dan Mufid Amjad Dwi Putra NIM 205221379. Saya persilakan kepada teman-teman. Dalam bab 4 terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem. Yang kedua, etika dalam masyarakat informasi. Yang ketiga, dimensi moral dalam sistem informasi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem. Yang pertama, pengertian etika. Etika mengacu pada prinsip benar salah mengenai apa yang dilakukan seorang individu sebagai makhluk moral yang bebas, yang digunakan untuk membimbing perilakunya. Sistem informasi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan etika baru, baik secara individu maupun secara bermasyarakat, karena menciptakan peluang dalam melakukan perubahan sosial yang mendalam dan sekaligus mengancam eksistensi distribusi kekuasaan, uang, hak, dan kewajiban. Isu etika menjadi begitu penting semenjak kemunculan internet dan perdagangan elektronik. Internet dan teknologi perusahaan digital semakin mempermudah dan dalam mengumpulkan, memadukan, dan mendistribusikan informasi ketimbang sebelumnya. Memperlancar urusan mengenai penggunaan informasi konsumen secara tepat, perlindungan privasi pribadi, dan perlindungan kekayaan intelektual. Masalah etika lainnya yang ditekankan terkait dengan sistem informasi adalah membangun konsekuensi yang dapat diukur dalam sistem informasi, menentukan standar untuk menjaga kualitas sistem yang melindungi keamanan individu dan masyarakat, serta mempertahankan nilai dan institusi yang dianggap penting bagi kualitas hidup di dalam masyarakat yang informasi. Yang kedua yaitu dimensi moral di era informasi. Dimensi moral di era informasi terdapat 5 dimensi. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban informasi. Hak dan kewajiban informasi berkaitan dengan perlindungan privasi seorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut dengan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa seizin dan pengetahuan individu yang bersangkutan. Yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi. Kekayaan intelektual sebagai kekayaan yang tidak berwujud yang diciptakan oleh seorang individu atau organisasi. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian berkaitan dengan undang-undang privasi individu, di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dan dalam praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan organisasi atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu serta hak-hak pribadi. Yang keempat, kualitas sistem berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Yang kelima, kualitas hidup. Komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang berharga dari kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, meskipun di sisi lain juga memberikan manfaat bagi kehidupan. Dari segi positif, internet menawarkan begitu banyak hal kepada mereka, seperti mereka menggunakan internet untuk tugas sekolah atau mengirimkan email untuk temannya yang jauh. Sedangkan untuk dampak negatif, penggunaan internet bisa menjadi musuh bagi mereka, kelalaian dan menghabiskan waktu yang terlalu lama untuk online, sehingga mereka tidak akan fokus mengerjakan pekerjaan rumah. Karena aktivitas online telah menguras banyak tenaga mereka, tidak mengikuti aktivitas lain, dan kurangnya sosialisasi dengan teman-teman, bahkan dengan anggota keluarga. Yang ketiga yaitu tren teknologi yang mengedepankan isu etika. Berikut adalah tren dan dampak dari teknologi yang mengedepankan isu etika. Yang pertama, kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Dampaknya yaitu semakin banyak perusahaan yang bergantung pada sistem komputer dalam menjalankan kegiatan-kegiatan utamanya. Yang kedua, biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Dampaknya yaitu perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing database-nya. Yang ketiga, kemajuan analisis data. Perusahaan dapat menganalisis data dalam jumlah besar tentang seseorang guna dikembangkannya menjadi profil perilaku secara terperinci. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi jaringan.
menyalin data dari satu lokasi ke lokasi lainnya, dan mengakses data pribadi dari lokasi yang jauh dengan lebih mudah. Materi selanjutnya yaitu etika dalam masyarakat informasi. Yang pertama, responsibility. Responsibility ini merupakan elemen utama dari tindakan etika. Responsibility ini mengandung arti bahwa Anda menerima kemungkinan biaya yang akan timbul, tugas, dan kewajiban atas keputusan yang Anda buat. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah fitur dari sistem dan institusi sosial. Hal tersebut berarti ada mekanisme yang sesuai untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Yang ketiga, liabilitas. Liabilitas merupakan perluasan konsep dari responsibility yang mengarah lebih jauh ke bidang hukum. Yang keempat, proses hukum. Proses hukum merupakan fitur yang berhubungan dengan masyarakat yang berbadan hukum dan merupakan sebuah proses di mana hukum harus dimengerti dan dipahami. Selanjutnya yaitu analisis etika. Yang pertama, identifikasi dan gambarkan fakta secara jelas. Di sini maksudnya temukan siapa yang melakukan suatu tindakan dan untuk siapa tindakan tersebut dilakukan, di mana, kapan, dan bagaimana. Yang kedua, definisikan konflik atau dilema dan identifikasi nilai-nilai yang lebih tinggi. Di sini terdapat isu-isu etika sosial dan politis selalu mewakili nilai-nilai yang lebih tinggi. Contohnya kebebasan, privasi, perlindungan hak, serta perdagangan bebas. Yang ketiga, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, identifikasi pilihan-pilihan yang beralasan kuat yang bisa diambil. Dan yang terakhir, identifikasi konsekuensi yang dapat terjadi dari pilihan yang diambil. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip utama etika. Yang pertama, perlakukan orang lain seperti yang kamu inginkan orang lain perlakukan kepadamu. Yang kedua, jika suatu tindakan tidak pantas bagi setiap orang, itu tidak pantas bagi seseorang. Yang ketiga, jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, maka tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. Yang keempat, ambil tindakan yang memberi nilai yang lebih tinggi atau lebih besar. Yang kelima, ambil tindakan yang memberikan kerugian paling sedikit atau biaya paling murah. Dan yang terakhir, asumsikan bahwa seluruh benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, adalah milik seseorang sampai ada deklarasi spesifik yang menyatakan sebaliknya. Materi selanjutnya yaitu kode etik profesional. Kode etik adalah janji berdasarkan profesi untuk mengatur kalangan profesional dengan kepentingan umum masyarakat. Sebagai contohnya yaitu hindari merugikan orang lain, menghormati hak kepemilikan, atau termasuk kekayaan intelektual. Yang selanjutnya adalah mengenai dimensi moral dalam sistem informasi. A. Hal informasi, privasi dan kebebasan di era internet. Meliputi instruksi Eropa mengenai perlindungan data, tantangan internet terhadap privasi, dan juga solusi teknis. Instruksi Eropa mengenai perlindungan data. Privasi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau intervensi dari individu atau organisasi lain, termasuk negara. Klaim atas privasi juga terdapat dalam dunia kerja. Undang-Undang Privasi tahun 1974 telah menjadi undang-undang yang paling penting, mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi oleh pemerintah federal. Fair Information Practice atau FIP adalah sekumpulan prinsip yang mengatur pengumpulan dan penggunaan informasi tentang individu. Prinsip FIP didasarkan pada kepentingan bersama yang saling menguntungkan antara yang menyimpan catatan dengan orang-orang yang informasinya disimpan. Prinsip FIP sendiri yang pertama adalah perhatian atau kesadaran, yang kedua pilihan atau persetujuan, yang ketiga akses atau partisipasi, yang keempat keamanan, dan yang kelima adalah penegakan. Yang selanjutnya adalah tantangan internet terhadap privacy. Cookie adalah file kecil yang disimpan pada hard drive komputer ketika seorang pengguna mengunjungi situs web tertentu.
Cookie mengenali piranti lunak penjelajah web pengunjung dan melacak kunjungan ke situs web tersebut. Yang selanjutnya yaitu webpack adalah file gratis kecil yang ditempelkan pada alamat email atau halaman web dan mengirimkan informasi ke komputer lain. Spyware lain dapat menginstal dirinya sendiri secara rahasia di komputer pengguna internet dengan menumpang pada aplikasi yang lebih besar. Spyware juga dapat merekam data tentang tombol apa yang ditekan pengguna dan mengirimkan informasi tersebut ke situs lain di web tanpa sepengetahuan pengguna. Yang selanjutnya adalah B. Hak kekayaan intelektual. Yang pertama yaitu rahasia dagang. Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis di mana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Setelah rahasia dagang, kita akan membahas mengenai hak cipta. Hak cipta adalah pengakuan oleh undang-undang yang melindungi pencipta kekayaan intelektual dari penggandaan hasil karyanya oleh pihak lain. Dan yang terakhir adalah hak paten. Paten memberikan hak monopoli eksklusif kepada pemilik gagasan yang melatar belakangi suatu penemuan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.